Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang contoh pengerjaan penerapan untuk subnetting IP address kelas C. Ini kemarin sudah dasar, sekarang kita lanjut lagi yang lebih untuk materinya. Di sini kita punya soal, terdapat IP address sebagai berikut. Yang pertama 200.112.124.5 prefix 27, 200.112.124.14 prefix 27 sampai yang ke-8 200.112.124.58 prefix 27. Nah, ini soalnya di sini dari 8 IP di atas berapakah nomor IP yang bisa saling terhubung. Jadi nanti di sini ada 8 IP address. Nomor berapa sih IP mana yang bisa saling terhubung? Nah, kita akan mengerjakan soal ini. Oke, di sini kita bikin analisa soal. Yang pertama, kita analisa soal, berarti kita pakai di sini soalnya pakai prefix 27. Nah, prefix 27 berarti jumlah 1 dalam biner itu sebanyak 27. Jadi nanti di sini kita datakan jumlah bitnya 27 bit untuk binernya. Kalau standarnya kan 32 bit. Kita buat berarti 27. Berarti satunya sebanyak 27. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini bit pertama, bit kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini oktet yang kedua, yang ketiga 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini baru 24. Berarti kurangnya, kalau 27 berarti kurang 3, 1, 2, 3. Berarti sisanya dikasih angka 0. Berarti kok nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini sudah analisa soalnya sebanyak seperti ini. Nah, berarti pada 27 adalah jumlah satunya sebanyak 27 di sini. Nah, kita akan konversikan dari bilangan konversi ke bilangan desimal Nah, di sini berarti kalau ini konversi yang pertama di sini adalah satunya 5 sampai 8 berarti 255. Ini yang oktet pertama, kedua juga sama 255, yang ketiga juga sama 255. Nah, berikutnya yang di sebelah sini. Nah, di sini berarti ini kalau dibuat ke desimal berarti di sini adalah 224. Itu berarti nanti ini adalah sebenarnya konsep subnetnya. Nah, sekarang kita hitung lagi. Yang pertama kita hitung dulu. Sebenarnya kita tidak perlu menghitung ini, tapi untuk dasarnya dulu kita hitung. Berarti kita hitung jumlah subnet. Nah, kalau kita subnet 2 pangkat X. Kita kasih pangkat X. Berarti di sini sama dengan 2. X adalah jumlah angka 1 pada oktet terakhir. Di sini angkanya ada 3. Berarti di sini 2 pangkat 3. Berarti ada 8 subnet. Berikutnya kita hitung. Nah, sebenarnya yang kita hitung di sini jumlah host per subnet. Jumlah host per subnet. Ini adalah 2 pangkat ini Y pangkat Y dan dikurangi 2 sama dengan 2 Y itu adalah jumlah angka nolnya di sini. Nolnya ada berapa di sini? 5. Di sini 2 pangkat 5 kurangi 2. Nah, jumlah hostnya berarti 2 pangkat 5 berarti 32 dikurangi 2 sama dengan 30 host. Nah, dalam satu subnet nanti ada 30 host yang valid jadi nanti di sini 30 host. Nah, jadi 8 subnet ada 30 host. Nah, berikutnya kita hitung yang namanya blok subnet. Nah, kalau blok subnet adalah 256 dikurangi. Nah, pengurangannya adalah di sini kita bisa dilihat. Nah, di sini kita bisa dilihat kita konversi yang bilangan desimalnya yang oktet terakhir. Ini adalah 224.
Jadi nanti konversinya adalah bloknya adalah jumlahnya 224. Nah, di sini kalau dikurangi 256 dengan 24 adalah 32. Nah, jadi nanti kita akan membuat blok subnet kelipatan dari 32 sebanyak 8 subnet. Berarti kalau kita hitung secara sederhana, berarti di sini untuk blok subnetnya kita mulai dari 0 karena network address adalah ini untuk network addressnya kita mulai dari angka 0, berikutnya ditambah, berikutnya adalah 32. Berarti di sini 0, 32 ditambah 32 ada 64. Nah, sejumlah nanti ada 8 subnet. Kita lihat soalnya. Soalnya ada 5, 14, 26. Oh, di sini terakhir 58. Oh, 58 paling mendekati ini 64. Berarti yang lain dilewati aja, diabaikan. Nah, subnet terakhir nanti adalah 22. Ini subnet terakhir, ini untuk networknya berarti terakhir 224. Nah, ini sudah ketemu nih untuk soal ini. Karena mulai dari 5, 14, 26 sampai terakhir di sini adalah 58. Ini 64 sudah cukup sampai sini. Berarti kelebihan. Nah, di sini jadi nanti ini untuk subnet pertama blok 1, yang ini blok kedua, ini blok ketiga. Nanti kayaknya kita bisa lihat di soal di sini kita pakai 58, berarti di bawah ini berarti kita masuk sampai blok kedua. Nah, di sini langsung aja kita bikin tabelnya. Nah, di sini kita bikin subnetnya. Nah, di sini kita kopikan aja di sini. Kita kopikan yang pertama. Kita network yang pertama adalah 0 di sini, berarti 200.112.124.0. Ini yang pertama. Yang kedua itu berarti saya copy saja, berarti di sini ini yang kedua. Kalau yang kedua berarti 32. Nah, seperti ini. Yang ketiga 64 seperti ini. Kita tulis untuk latihan 64. Nah, di sini. Sini sudah. Nah, berikutnya cara perhitungan IP pertama terakhir dan broadcast address. IP pertama adalah network address ditambah 1, berarti di sini 200 112 124 tambah 1. Ini IP pertama. Berikutnya untuk broadcast address. Nah, kita ngitung broadcast address dulu, jangan IP terakhir. Nanti kalau jumlahnya 30 host kan nanti terlalu repot. Kalau awal sih gampang, mudah. Tapi kalau beberapa sudah blok kedua dan penjumlahan nanti terlalu repot. Di sini kita ngitung broadcast address dulu. Broadcast address cara menghitungnya network address berikutnya dikurangi 1. Nah, berarti ini dikurangi 1. Di sini adalah 200.112.124.32 dikurangi 1 berarti 31. Kalau IP terakhir berarti broadcast address dikurangi 1 berarti di sini 200.112.124.30. Nah, ini jumlahnya sini sampai sini IP pertama sampai terakhir adalah 30 host sama dengan ini. Berikutnya kita ngitung yang berikutnya untuk yang ini untuk yang blok kedua, berarti kita hitung IP pertama adalah 200.112.124.32 tambah 1 berarti 33. Di sini kita hitung broadcast address-nya. Ini adalah IP network berikutnya dikurangi 1 berarti 200.124.63. Nah, ini berarti IP terakhir adalah broadcast address dikurangi 1 berarti 200.112.124.62. Nah, ini sudah ketemu IP yang valid. Ini adalah untuk blok 1 yang pertama, ini blok yang kedua. Nah, kita lihat di soal. Nah, di soal di sini kan 5, 14, 6, 26, 30. Ini sama 35, 50, 58. Nah, kita cek. Blok 1 itu adalah IP dari 1 sampai 30. Bisa dicek. Yang 1 sampai 30 berarti masuknya blok 1. Nah, berarti ini. Berarti ini 5 masuk, 14 masuk, 5 masuk. Berarti ada 4.
Berarti jawabannya kita jawab nih. Berarti IP yang terhubung nomor ini blok pertama adalah 1, 2, 3, 4. Nah, ini terhubung. Ini ya 5, 14, 26, 30 kita ambil di sini berarti 1 sampai 30. Berarti ini masuk semua. Ini. Nah, berikutnya kita lihat soal berikutnya 31 masuk enggak? Tidak, karena 31 adalah broadcast address. Nah, nanti tidak bisa terhubung. Ini broadcast address, berarti tidak. Nah, nanti kita cek lagi. Untuk network yang kedua berarti valid IP-nya dari 33 sampai 62. Kita cek di sini. 33 berarti sampai 62 berarti 35, 50 sampai 50 ini masuk. Berarti ini yang terhubung. Nah, nanti bisa lihat dan IP nomor 6 ini masuk 7, 8. Berarti nomor 6 kemudian nomor 7, nomor 8. Ini masuk ke 31, nomor 5 tidak masuk karena ini adalah broadcast address. Nah, dia adalah udah ketemu untuk pekerjaan ini. Udah ketemu ini nomor 6, 7, 8. Seperti ini. Oke, ini adalah pertanyaannya. Ini adalah jawabannya sudah ketemu. Yang dulu adalah nomor 1, 2, 3, 4 dan 6, 7, 8. Karena sudah masuk di sini. Oke, untuk pertemuan kali ini saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.